Assalamualaikum, saya Anita Deka. Kali ini ingin mengajak kita semua untuk sebentar saja mengamati persoalan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Masalah ini adalah masalah makanan. Makan, bagi banyak orang, adalah sesuatu yang wajar. Semua kesibukan dan aktivitas menjauhkan kita dari perhatian pada fakta bahwa menurut FAO, ada 2,4 miliar orang di dunia ini yang tak punya akses terhadap makanan bergizi, dan 735 juta orang mengalami kelaparan, dan ini lebih dari 9% dari penduduk bumi. Mungkin sulit untuk membayangkan bahwa saat kita berkumpul makan siang bersama teman atau keluarga di belahan bumi lain, ada keluarga yang berkumpul dengan anak-anaknya memakan tanah atau akar-akar tumbuhan air untuk bertahan hidup. Ini, terutama, akan mengguncang perasaan ketika kita menyadari bahwa, menurut PBB, lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang percuma setiap tahun. Ini adalah 17% dari total produksi makanan di dunia. Dalam konteks Indonesia, ada 22 juta orang yang tak punya akses terhadap makanan bergizi dan 19 juta orang yang mengalami kelaparan. Sementara 21,6% balita di Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Mari bayangkan sebentar. Angka itu adalah hampir seperempat dari balita di Indonesia. Jadi, kita bisa melihat mengapa ketahanan pangan adalah isu penting yang sangat krusial untuk segera diatasi. Dan untuk mengerti situasi ini, kita perlu lebih memahami permasalahan utama yang menyebabkannya. Masalah pertama adalah distribusi pangan yang tak merata. Tanah Indonesia subur dan produksi makanan tak seharusnya jadi masalah, namun ada masalah distribusi pangan yang tidak merata, yang diakibatkan oleh beberapa hal, misalnya, masih kurang baiknya prasarana transportasi publik yang bisa digunakan untuk distribusi makanan, lalu, masalah permodalan bidang pertanian juga menghambat petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendistribusikannya. Masalah kedua adalah pemanasan global dan perubahan iklim, yang menyebabkan pergeseran musim hujan dan kemarau sehingga mengganggu pola tanam dan panen. Dari data Badan Pusat Statistik, selama beberapa tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi dan jagung di Indonesia. Di tahun 2021 saja, terjadi penurunan mencapai 140.000 ton beras, dan produksi jagung di Indonesia menurun dari 22 juta ton pada tahun 2020 menjadi 15,79 juta ton pada tahun 2021. Lebih lagi, Indonesia akan memasuki taraf climate diatur tahun 2024, yaitu saat suhu rata-rata tahunan melebihi ambang dan tak kembali ke kondisi normal, yang akan memperburuk masalah pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Masalah ketiga adalah ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Penggunaan berulang lahan pangan dan praktek pertanian yang kurang memperhatikan kerentanan ekosistem menyebabkan degradasi terhadap kapasitas nutrisi yang tersedia di lahan pertanian. Dalam hal ini, perubahan biosfer seperti terganggunya air permukaan seperti sungai, kerusakan hutan akibat industri dan perumahan, serta alih fungsi lahan pertanian, adalah faktor-faktor yang semakin menekan agrikultur di Indonesia, sehingga butuh perhatian lintas bidang dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam agar dapat merawat dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Masalah keempat adalah ketidakstabilan pasar dan harga pangan. Karena adanya mekanisme pasar, banyak pihak yang melakukan spekulasi pasar, memanfaatkan situasi dengan menahan dan melepas stok bahan pangan sehingga harga menjadi tidak stabil. Ini dimungkinkan karena kurangnya kebijakan perdagangan yang stabil dan adil terhadap situasi ini, dan situasi dinamika demand makanan global, sehingga pasar pangan di Indonesia harus bersaing dengan pasar luar negeri. Ini membuat harga dan ketersediaan pangan seringkali berfluktuasi dan menghambat akses masyarakat atas bahan makanan yang bergizi. Masalah kelima adalah ketergantungan pada sumber makanan tertentu. Sebelum kemerdekaan,
masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan beragam, di mana beras hanya salah satu pilihan. Saat itu pola makanan pokok di Nusantara ada pilihan misalnya seperti jagung, kentang, dan singkong. Terutama sejak Revolusi Hijau pada era pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pertanian difokuskan pada produksi beras, pola konsumsi beras menjadi terlalu menonjol. Dan ini juga beresiko terhadap ketahanan pangan, karena ada kerentanan kelangkaan atas sumber makanan tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa yang bisa dilakukan individual untuk memperbaiki ketahanan pangan, diantaranya 1. Mendukung petani lokal. Membeli produk petani lokal mendukung petani untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal, sehingga mengurangi kebergantungan terhadap pangan impor. Kita juga bisa mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan agar berpihak kepada petani lokal, alih-alih kepada mekanisme pasar. 2. Mengurangi makanan terbuang. Kita bisa mengurangi makanan terbuang dengan membuat perencanaan konsumsi kita, alih-alih impulsif dalam membeli makanan. Perencanaan konsumsi ini termasuk cara menyimpan dan preservasi agar tidak sampai busuk sebelum digunakan. 3. Membeli makanan bergizi dan sehat. Ketika kita makan makanan bergizi, kita akan menghindari produk makanan olahan dan memilih sumber makanan segar dan sehat. Artinya kita akan lebih banyak mendapatkan makanan kita dari pedagang lokal yang mengambil bahan makannya dari petani lokal. 4. Mendukung pertanian berkelanjutan. Kita bisa memilih makanan yang diproduksi secara lebih sehat, yang lebih sedikit memakai pestisida dan menggunakan pupuk alami dalam produksinya. Jika permintaan terhadap pangan yang lebih sehat tinggi, kita harapkan petani akan merespon dengan memproduksi bahan pangan dengan cara-cara sehat pula, sehingga mengurangi dampak lingkungan. Dan kelima, mendukung food bank. Ada bentuk dukungan langsung yang bisa kita lakukan, yaitu menyumbangkan baik makanan atau uang kepada food bank di Indonesia. Ini adalah bentuk bantuan langsung yang bisa kita lakukan dengan segera untuk membantu memperbaiki ketahanan pangan bagi banyak keluarga tak mampu, sementara kita berusaha mengubah gaya hidup dan belanja makanan kita. Selanjutnya, sambil kita mengubah pola konsumsi kita juga bisa membantu menaikkan awareness atas ketahanan pangan dengan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengubah gaya hidup, serta mempromosikan pada perwakilan kita supaya mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada petani lokal dan memilih sumber pangan lokal. Semua isu ini saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif dari pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, peneliti, pendidik, budayawan, dan individu untuk mengatasi tantangan baik ketahanan pangan global maupun Indonesia. Dalam dunia globalisasi saat ini, saat makanan berada sebagai objek supply-demand mekanisme pasar alih-alih subjek pemenuhan kebutuhan kehidupan mendasar dalam rangka hak asasi manusia, dibutuhkan kajian ulang dalam memetakan ulang wacananya. Selain memperkuat sektor inovasi teknologi pertanian, kebijakan yang inklusif, dan upaya kolaboratif untuk memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap makanan bagi seluruh umat manusia.